Steganografi merupakan proses atau ilmu menyembunyikan pesan atau data pada media lain yang telah ada, sehingga pesan tersebut tersembunyi dan menyatu dengan media tersebut. Nah, penggunaannya ini bisa disimpan pada media teks, gambar, audio, atau video. Dan tujuan penggunaan steganografi ini ialah ada banyak. Yang pertama ada kerahasiaan, yaitu untuk menyembunyikan pesan atau data. Lalu ada data signature seperti yang kita dapati di zaman sekarang ini, yaitu menyisipkan tanda tangan elektronik. Lalu ada autentikasi identitas antara dua pihak dan banyak lainnya. Nah, teknik-teknik yang digunakan dalam steganografi ini ada banyak. Kita juga bisa menggunakan teknik kriptografi yang kemudian hasil ciphertextnya itu akan disembunyikan juga menggunakan teknik steganografi. Nah, untuk teknik-teknik steganografi sendiri ada banyak. Yang pertama pada citra digital itu dominannya LSB dan MSB, lalu ada masking dan filtering. Lalu untuk citra audio ada DCT dan DWT, DWT. Lalu untuk yang berbasis penyebaran ada spread spectrum. Untuk metode teks ada manipulasi format dan sintaksis. Lalu ada redundant pattern encoding dan ada steganografi jaringan. Nah, yang akan kita bahas di video kali ini ialah teknik LSB atau least significant bit. Teknik LSB ialah teknik yang mengganti piksel yang paling tidak signifikan atau yang di sebelah kanan gambar yang akan disisipkan pesan atau data. Nah, jadi misalnya ada sebuah gambar grayscale yang berukuran 1 byte dengan 8 pixel. Misalnya 8 pixel itu ialah FF, A0, CD, 18, 92, 34, E2 dan B1. Nah, lalu pesan yang akan disisipkan itu ialah S, yang mana pada tabel ASCII itu urutannya ialah ke-53. Nah, nanti setelah dienkripsi atau diubah menggunakan teknik LSB, maka hasil pixel dalam gambar tersebut menjadi FE, A1, CC, 19, 92, 34, F3 dan B1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Berikut saya akan menjelaskan codingan LSB Java-nya. Yang pertama ini yang saya blok. Yang pertama ini ialah pancake import class dan constanta. Sedikit penjelasannya, di bagian awal program ini import library pengolah gambar dan deklarasi kelas steganografi LSB. Dan berikut ini itu header pixelnya digunakan untuk menyimpan panjang pesan sebanyak 32 bit. Berikutnya di blok yang saya blok kedua ini ada metode enskripsi dan baca gambar. Di metode enskripsi ini dimulai dan membaca gambar cover yang akan disisipkan. Yang akan disisipi pesan. Berikutnya ada konversi pesan dan cek kapasitas. Pesan diubah ke byte UTF-8 lalu dicek apakah kapasitas gambar mencukupi. Berikutnya yaitu menyusun bit header dan pesan, yaitu menggabungkan panjang pesan dan isi pesan menjadi satu array run bit. Yang berikutnya ada loop pixel dan ambil RGB. Ini untuk mengakses setiap pixel gambar dan memisahkan kanal ARGB-nya. Berikutnya penyisipan LSB dan simpan pixel. Mengisikan bit pesan ke LSB RGB lalu menyimpan kembali pesan pixel. Di codingan berikutnya itu metode ekstraksi dan header. Metode ini diekstraksi dimulai dan menyiapkan variabel pembaca pesan. Berikutnya itu ekstraksi pesan dan output. Membaca LSB RGB untuk mendapatkan panjang pesan dan isi pesan lalu dikembalikan sebagai teks. Lanjut. Yang ini itu baca header 32 bit lengkap sesuai dengan penjelasannya, yaitu mengambil 32 bits pertama dari LSB RGB untuk mengetahui panjang pesan tersembunyi.
Kalau yang ini yaitu validasi header, mengecek apakah pesan benar-benar ada, panjang pesan masih masuk akal dengan ukuran gambar. Selanjutnya ini inisialisasi ekstraksi pesan, menyiapkan variabel untuk menyusun kembali bit, byte, dan karakter. Lalu karakter. Lalu pixel ekstraksi. Di bagian ini yaitu mengambil LSB RGB dari setiap pixel sesuai urutan sisipan. Saatnya ada header dan susun byte. Ada 32 byte pertama dilewati oleh header, sisanya disusun dari byte karakter pesan. Di akhir ini ada byte hasil ekstraksi dikonversi menjadi tag asli atau UTF-8. Intinya kesimpulan dari video ini yaitu kode ini menyisipkan dan mengekstrak pesan teks dalam gambar menggunakan LSB RGB dengan header 32 bit sebagai penanda panjang pesan agar instruksi akurat. Selanjutnya di bagian run akan dijelaskan oleh kawan saya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nurul Azillah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk codingan aplikasi yang sudah kami buat. Untuk penjelasan pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan desainnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 2 JTPen yang untuk enkripsi dan juga deskripsi. Kemudian saya masukkan label untuk teks, masukkan field yang ingin Anda deskripsi. Kemudian untuk kotak ini adalah JText field yang berfungsi untuk menampilkan page filler, dan ini adalah teks area berfungsi sebagai input dan output pesan. Kemudian saya masukkan 2 JButton untuk enkripsi, yaitu untuk pilih filler dan juga deskripsi. Ini berfungsi sebagai tombolnya nanti. Dan untuk di enkripsi, mohon maaf tadi deskripsi. Untuk enkripsi di sini saya tambahkan 1 JButton yaitu untuk simpan. Untuk kita simpan file yang kita upload nanti. Untuk hasilnya saya akan tunjukkan di akhir video nanti. Untuk change variable name di sini teman-teman bisa untuk txt field bisa masukkan txt field ends, dan untuk text area bisa masukkan txa pesan ends, dan untuk JButton masukkan btn sesuai dengan namanya saja. Di sini saya masukkan btn pilih ends, atau bisa juga masukkan btn pilih filler. Jadi terserah. Di sini juga btn simpan, dan yang terakhir masukkan btn eng. Jadi untuk change variabelnya name-nya ubah seperti itu saja. Sekarang untuk deskripsi juga seperti itu, tidak ada perubahan lain, namanya samakan saja. Nah, untuk penjelasan selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan sort. Untuk langkah pertama, teman-teman masukkan package shipper untuk menentukan package tempat kelas berada. Dan selanjutnya masukkan import yang dibutuhkan. Di sini ada 6 import yang saya masukkan. Yang mana import pertama ini berfungsi sebagai komponen graphical user interface untuk JFrame, JButton, JText area, dan juga lainnya. Untuk import yang kedua, ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan gambar dalam memori. Dan untuk import ketiga ini berfungsi untuk menangani file di dalam komputer. Untuk import yang keempat ini berfungsi sebagai tempat membaca dan menulis file gambar. Dan untuk import yang di terakhir ini sebagai tempat penyimpan file hasil stenografi ke disk. Selanjutnya ada public class steganography extend Java Swing JFrame. Ini berfungsi sebagai Windows dari graphical user interface dan juga turunan dari JFrame. Selanjutnya ada public steganography dan ini komponen. Ini komponen ini yaitu komponen yang kita gunakan di dalam desain. Jadi contohnya ada text field, text area, dan juga lainnya. Untuk selanjutnya itu ada ada file enkripsi berfungsi sebagai file cover yang dipilih, ada file deskripsi sebagai file stegano yang dipilih, dan ada private barter image stegano image ini berfungsi sebagai gambar hasil dari stegano.
Untuk selanjutnya ada codingan private file, pilih file, yang codingannya itu seperti yang dilihat di gambar teman-teman. Ini sebagai penampil file explorer atau untuk membatasi hanya PNG dan BMP yang bisa diupload. Selanjutnya ada untuk private file btn action perform, ini berfungsi untuk memasukkan codingan enkripsi gambar atau tag yang sudah kita masukkan. Jadi untuk codingannya bisa dilihat di gambar. Itu ada private void btn dash action perform, dan ini untuk codingan deskripsi yang kita masukkan. Codingan deskripsi dari codingan deskripsi ini. Nah, jadi di sini kita masukkan codingannya supaya kita bisa mengakses desain yang sudah kita buat. Selanjutnya ada private void btn simpan action perform. Ini juga berfungsi sebagai tempat untuk kita masukkan codingan supaya simpan yang sudah kita buat di enkripsi ini bisa berfungsi. Untuk codingannya, teman-teman bisa lihat di sini. Dan selanjutnya ada btn pilih action perform. Ini untuk bisa kita akses untuk tombol pilih yang sudah kita buat di desain. Begitu juga untuk btn pilih dash action perform. Ini juga berfungsi untuk kita masukkan codingan yang sudah untuk bisa mengakses tombol yang sudah kita masukkan. Sudah teman-teman, itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang codingan aplikasi ini. Untuk hasilnya, teman-teman bisa lihat setelah kita run, dia akan muncul hasil seperti ini. Nah, untuk enkripsi, kita pilih file yang ingin kita masukkan. Saya masukkan dulu. Sini kita cari saja satu file berbentuk PNG atau BMP. Saya cari di download. Nah, ini ada PNG. Kita pilih salah satu. Ini saya pengen ini. Kita sudah masukkan, dan sekarang kita masukkan teks yang ingin kita deskripsi. Misalnya di sini saya akan masukkan saja I love you. Udah, kita enkripsikan. Nah, pesan berhasil disembunyikan. Sekarang tekan tombol simpan file Stegano. Oke, kita tekan OK dan kita tekan simpan. Kita simpan saja di download. Oke, save. Oke, sekarang kita masuk ke deskripsi untuk lihat apakah berhasil. Pilih. Dan kita deskripsi. Nah, teman-teman, ternyata sudah berhasil. I love-nya sudah bisa dideskripsikan. Dan itu tadi penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan steganografi yang telah dibahas oleh teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang proses steganografi Least Significant Bit atau LSB secara manual. Nah, metode steganografi Least Significant Bit atau LSB ini menyembunyikan pesan teks dalam citra digital dengan mengganti bit paling kanan atau LSB setiap kanal warna piksel atau RGB tanpa mengubah tampilan visual secara signifikan. Gimana sih ini maksudnya? Nah, secara sederhananya, steganografi ini yaitu pesan rahasia ala mata-mata yang disembunyikan di barang sehari-hari. Bukan mengacak pesan seperti kriptografi. Kalau kriptografi kan misalnya kita kirim teks halo, nanti diacak pesannya menjadi angka seperti 3564 atau semacamnya, atau hurufnya dibalik-balik. Nah, tapi kalau steganografi ini dia menyamarkan keberadaannya sama sekali. Contoh misalnya, tulis pesan di foto liburanmu, kirim ke teman. Dia buka foto biasa. Yang dia buka foto biasa, tapi
bisa keluarkan pesan. Di dalam foto tersebut bisa dia temukan pesan tersembunyi. Nah, metode LSB sederhana. Bayangkan foto punya jutaan titik-titik warna kecil atau piksel. Setiap warna punya angka 0 sampai 255 atau seperti 150 untuk merah muda. Nah, ubah angka itu jadi biner dalam bentuk 8 digit 0 per 1, 0 atau 1, misal 150. Kita ubah menjadi 100101110. Nah, ganti digit paling kanan atau bit LSB sama dengan 0 jadi bit pesanmu dalam kurung 1 atau 0. Nah, jadi 1001011 sama dengan 151. Perubahan cuma plus 1. Mata manusia tak lihat bedanya. Berarti maksudnya di sini perubahannya itu sangat kecil. Jadi mata kita tidak bisa menangkap perubahannya. Nah, jadi cara kerjanya itu contohnya misalnya foto bunga. Pesannya hai, H sama I. Nah, kode binarnya itu ada 16 bit, yaitu 01001000, kemudian 01001001. Nah, foto aslinya itu piksel merah muda R sama dengan 150 sama dengan 10, G sama dengan 200 sama dengan 00, B sama dengan 50 sama dengan 10. Jadi kita sembunyikan pesannya itu dengan cara LSB sama dengan R, R-nya itu 151. Tadi kan R-nya di atas 150 ya, ini kawan-kawan 150. Nah, sekarang L-nya jadi 151. Nah, G-nya dari 200 menjadi 201, sedangkan B tetap 50. Foto tetap sama cantiknya, berarti tidak ada perubahan signifikan pada foto tersebut. Tampilan fotonya tetap sama, tetap cantik, tapi kita bisa mengeluarkan pesan. Dengan cara baca LSB semua pixel, kemudian dapat binar dan pesannya bertuliskan hai, tapi dalam bentuk binar. Nah, prinsip dasar LSB. LSB bekerja pada representasi binar pixel citra RGB 24 bit, di mana setiap pixel punya nilai 0 sampai 255. Ini sudah ada di atas tadi kawan-kawan. Ini hanya penjelasan lebih dalam dan terperinci. Nah, karena perubahan ini hanya plus minus 1 pada nilai pixel, tak terlihat mata manusia. Contoh, piksel R sama dengan 150. Untuk binarnya yaitu 100101110. Nah, jadi 1001011 X. X diganti bit pesan 1 atau 0. Nah, langkah manual embedding atau menyembunyikan pesan atau secara bahasa steganografi yaitu enskripsi, yaitu yang pertama kita pilih citra cover, misal BMP 512 x 512 pixel. Butuh minimal 262.144 bit untuk pesan 32.768 karakter. Nah, konversi pesan teks ke binar dalam kurung ASCII sama dengan A sama dengan dalam kode binarnya yaitu 010001. Tambah delimiter akhir seperti tanda pagar untuk ekstraksi. Nah, iterasi piksel citra secara raster baris demi baris. Ambil 3 LSB atau RGB per piksel untuk 3 bit pesan. Ganti LSB jika bit pesan 1 dan LSB asli 0, tambah 1 ke nilai kanal. Jika 0 dan LSB 1, kurangi 1. Simpan citra stego baru. Ukuran pesan max sama dengan lebar kali tinggi kali 3 per 8 karakter. Nah, langkah manual extraction. Untuk extraction ini itu proses deskripsinya ya kawan-kawan, yaitu yang pertama buka citra stego, iterasi pixel sama seperti embedding, ambil LSB dari RGB, setiap pixel gabung jadi byte binar, konversi 8 bit ke ASCII hingga temukan delimiter pagar, baca pesan hingga delimiter. Nah, contoh manual sederhananya yaitu 1 pixel pesannya hai misalnya.
pesan Hi dalam ASCII, H sama dengan kode binernya 01001000, dan kemudian I itu kode binernya 01001001. Berarti untuk dua huruf Hi, H, dan I itu memiliki 16 bit. Nah, pixel 1 R sama dengan 100. Untuk kode binernya 11001000. Sedangkan G200 kode binernya 11001000. Dan untuk B50 dengan kode biner 1001010. Nah, biner pesan itu yaitu 0100100001001001. Ganti R baru sama dengan 110 100 sama dengan 100, LSB 0 dari bit 1, G dengan kode binernya ini sama dengan 200, bit 2 sampai 4, dan seterusnya hingga selesai. Nah, ini adalah langkah-langkah yang kita gunakan untuk proses manual steganografi least significant bit atau LSB ini. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa langsung diletakkan di kolom komentar, ditanyakan di kolom komentar. Nah, jika ada kritik dan saran juga tolong teman-teman sampaikan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.